bursa efek di UM Buton ini. Di bau-bau? Ya di bawah-bawah tuh ada 10 miliaran satu tahun gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Bung Hen. Kali ini kita lagi bersama dengan teman saya, Ketua Galeri Bursa Efek Indonesia yang ada di Kota Bau-Bau. Ya, betul kan? Betul. UMB ada di lokasinya ada di UMB Universitas Muhammadiyah Buton. LM Hasrul Adan, biasa saya panggilnya Adan. Ya. Siap bro. Ini berapa? Saya mau tanya-tanya banyak nih terkait perkembangannya Bursa Efek Bursa Efek Indonesia yang ada di Bau-Bau. Kan? Karena saya tahunya begini, tahunya Bursa Efek itu hanya ada di Jakarta sama ada di Surabaya. Saya baru tahu juga ternyata ada di Bau-Bau. Itu semenjak kapan itu ada di Bau-Bau? Ya, baik. Mungkin memang kalau kita melihat sebelum-sebelumnya itu kalau Bursa Efek Indonesia memang dikenal biasanya di Bursa Efek Jakarta sama Bursa Efek Surabaya. Sekarang sudah merger jadi Bursa Efek Indonesia. Nah, terus setiap provinsi itu ada perwakilan, kantor perwakilan. Berarti dulu ada Bursa Efek Surabaya tuh, ada Bursa Efek Jakarta. Sekarang namanya sudah satu yang Bursa Efek Indonesia. Di merger istilahnya, itu digabung. Oh, digabung jadi Bursa Efek Indonesia. Terus setiap provinsi itu ada kantor perwakilan. Bursa Efek Indonesia ini. Nah, Bursa Efek Indonesia. Jadi namanya kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia. Nah, kemudian kantor perwakilan ini mencari lagi di kabupaten kota itu biasanya nebeng sama kampus atau instansi untuk lokasi lokasi kantornya ya. Jadi kalau di kabupaten kota itu namanya galeri investasi Bursa Efek Indonesia. Ya, kalau kayak kita ini adanya di kampus Universitas Muhammadiyah Buton nih. Itu kalau boleh tahu, karena jujur saja sebenarnya kalau menurut saya tuh saya juga awam juga sebenarnya sama dulu kan saya sering dengar di saham-saham, main saham apa tuh kayak investasi di saham, tapi setahu dulu kecuali kita di Jakarta apa tuh bursanya itu perkembangannya di Bau-Bau itu dari kapan sih udah masuk di Bau-Bau ini Galeri Bursa Efek Indonesia ini? Kalau di Bau-Bau khususnya di Universitas Muhammadiyah Buton ini memang 2018. Nah, memang itu kan karena dengan adanya teknologi informasi itu pembelian saham maupun penjualan saham kan mulai bisa melakukan melalui aplikasi toh. Berbeda dengan dulu masih manual melalui brokernya langsung. Kalau dulu kan broker. Iya, brokernya langsung kita bisa biasanya main telepon brokernya. Nah, sekarang kan dengan aplikasi tradingnya itu kita langsung beli sendiri, jual sendiri begitu. Oh, berarti kalau sekarang itu saham itu kalau kayak dulu kan kita harus difasilitasi sama broker ya sama marketing. Itu biasanya kan orang ditipu sama broker apa semua tuh. Berarti kalau sekarang kita main saham, aplikasinya sudah di HP. Ya, maksudnya kita tidak lagi berurusan sama broker, marketing atau pihak ketiga, langsung kita paling berhubungannya hanya pertama saja untuk buka akun ID investor begitu kan? Melalui broker itu atau perusahaan sekuritas. Kemudian setelah terdaftar sebagai investor di Bursa Efek Indonesia, baru masuk aplikasi itu dengan menggunakan user ID sama password begitu toh. Iya. Itu dari tahun berapa di Bau-Bau ini? 2018. Itu perkembangannya sampai sekarang itu bagaimana kita lihat di kantor galeri Bau-Bau ini? Ya memang ada juga, tapi memang belum terlalunya, apalagi pas corona kemarin, karena di 2018 itu kan galeri bursa ini kan masih mengedukasi internal. Masih tahap sosialisasi mungkin? Iya, sosialisasi. Nah, kemudian 2019 itu kita mulai pelan-pelan sosialisasi keluar begitu tuh, mengenalkan saham itu apa, bursa itu apa tuh. Nah, memang sempat juga ada beberapa instansi yang kita sudah masuk sosialisasi, terutama Bank BRI pernah, terus di beberapa kelurahan juga pernah. Nah, tapi pas 2020 kan corona. Berarti berdampak juga ya? Berdampak karena memang waktu itu tidak bisa kita sosialisasi dong. Kumpul-kumpul itu sudah tidak boleh. Nah, makanya kalau ada lagi
sudah mulai longgarinnya, kita rencana memang mau sosialisasi lagi kembali, mengenalkan supaya masyarakat ini bisa apa namanya tahu betul dan terhindar dari investasi bodong misalnya tuh ada tawaran-tawaran. Nah itu kan ilmu juga atau pengetahuan juga. Iya. Berarti ini bro kan sekarang ini di medsos dia kan lagi hits juga ini, lagi booming orang tertipu investasi bodong kayak binomo itu apa semua tuh. Itu kasih sedikit gambaran bro bedanya kenapa harus di saham Pak? Di sini kan ada kantornya tuh. Maksudnya perbedaan saham sama itu kayak investasi bodong kan banyak aplikasi itu aplikasi seperti sebenarnya kalau secara apa yang saya pahami juga tuh istilahnya mungkin berbeda dari underlying asetnya tuh. Kalau saham kan kelihatan misalnya kita beli saham Lipo kan ada begitu kan perusahaan itu ada begitu. Sementara investasi yang ini dia kan kalau yang kita dengar binary option ini kan hanya menembak saja tuh. Kalau turun ini dapat, kalau kita salah misalnya kita mau nembak naik kayaknya ternyata turun kan kita rugi berarti kan. Artinya kalau kita mau investasi untuk tidak ada asetnya apa begitu aset itu berarti bedanya investasi di saham itu sama dengan di banyak apa aja kayak produk itu kan tuh. Memang kalau investasi sebenarnya bedanya mungkin harus asetnya jelas asetnya kayak saham itu. Kalau di binary ini mungkin tidak ada aset, hanya uang virtual, uang yang tidak jelas dan uang yang angka tapi tidak ada asetnya, tidak ada asetnya. Baru dia ini kan tidak diakui juga oleh OJK misalnya tuh. Karena kalau apa namanya kuncinya OJK itu yang katanya 2L dia, legal sama logis. Legal itu punya perizinan lengkap, logisnya itu biasa tawaran keuntungan. Kalau sudah tidak masuk apa itu bijak apa diiming-imingi cepat kayak itu nih kan rata-rata masyarakat biasanya kalau diiming-imingi ini uang bisa berlipat-lipat ini kalau masuk ini logis tidak kan begitu kan. Tapi masyarakat banyak juga tertipu sebenarnya itu. Dan bukan hanya sekedar apa namanya binary option itu, ada juga beberapa investasi berkedok MLM tuh. Rekrut itu kan sebenarnya sudah sistem Ponzi kalau istilahnya di investasi. Jadi kan yang leader di atas itu sebenarnya senang. Sebenarnya di bawah yang di bawah ini ketika dia sudah tidak dapat lagi merekrut, ya habis gitu kan. Sedangkan yang leader ini kan sebenarnya dia mengambil keuntungan dari bawah sebenarnya. Pada saat masuk pertama kan dia apalagi kantornya di alasannya di luar negeri, di Rusia, di mana, di Ukraina, di mana tidak jelas. Itu kalau saham kan jelas tuh ada lagi perusahaan-perusahaan yang kalau kita emang ragu ya beli saham perusahaan yang kita kenal saja berarti. Gini bro, kalau misalkan ini ada kawan-kawan Bung Hen atau masyarakat yang mau tanya-tanya terkait saham ini bisa langsung ke kantornya di UMB bisa juga WA juga saya. Ya di telepon Pak Adan juga bisa. Terus apa kalau mau tanya-tanya juga langsung saja ke galeri sana di kantor itu ada di kampus. Nah, terus ini bro, kenapa sih masyarakat harus investasi di saham kalau menurut kita? Memang kalau berbicara investasi kan panjang tuh, dan sama seperti kita beli tanah misalnya tuh, itu kan untuk tujuan investasi. Memang ada juga orang yang investasi di saham itu dia jangka pendek juga, misalnya dia trading tuh, ada juga. Tergantung niat kita tuh. Cuman trading itu memang resikonya besar resikonya besar, terus dianalisa juga tuh. Masalah analisa kan kalau setiap sekuritas kan punya analis, jadi bisa bertanya atau gratis semua gratis. Berarti kalau mau tanya-tanya silahkan main-main ke kantor di terus ini bro, berarti saham ini kan sebenarnya banyak masyarakat yang punya dana lebih mau investasi biar hanya sekedar investasi itu di saham ini. Itu kira-kira prosesnya kayak gimana bro? Misalkan contohnya saya sama ada uangku ini, misalkan harus berapa kalau sama investasi saham itu atau tidak? Saya tidak sakaya gara-gara beli saham itu. Kasih gambaran sedikit bro. Ya kalau untuk
mau bisa berinvestasi di saham kan memang sebenarnya mindset orang itu memang kayaknya saham orang kaya ini orang kaya hanya orang kaya gitu identik orang kaya padahal kan tidak. Sekarang dengan uang 100.000 sudah bisa membuka rekening efek namanya rekening saham. Rekening saham. Jadi mendaftar di sekuritas dibuatkan ID password itu atau akun SID namanya. Depositnya cukup 100.000 untuk di awal dong. Untuk di awal. Nah, hanya memang kalau dengan modal 100.000 kan saham yang kita mau pilih kan terbatas juga toh. Iya, iya. Nah, harganya kan saham itu ada mulai dari Rp50 sampai satu lembar. Satu lembar saham. Karena kadang saya kasih tahu juga mahasiswa itu 5 rokok sebenarnya yang kalian daripada saham ada. Iya. Ya kan rokok kan sekali satu bungkus kan habis. Tapi kalau dia menabung beli saham tiap bulan rutin misalnya, jika dia wisuda, bisa jual sahamnya. Berarti menurut saya penting saham ini, maksudnya sangat penting untuk kita berinvestasi di saham ini. Iya. Penting jangan uang apa sehari-hari toh ya sedikit mau ambil sedikit itu jangan investasikan uang yang belum dipakai nih. Terus bro, kalau kita mau investasi di saham misalkan tuh harus ke kantor dulu buka rekening 100.000 tuh. Nah, terus setelah itu berarti otomatis kan saya dapat bisa kontrol lewat HP bisa ya. Nah, di situ bisa lihat berarti ini saham-saham kan biasa kalau saya lihat pagi-pagi televisi di berita ya di bursa apa kan namanya dari bursa toh bursa dia jalan-jalan di running text-nya itu sahamnya IHS apa ya ada biasa Indofood ada atau Steel apa semua Lipo itu berarti caranya kita beli saham itu misalkan saya lihat ini tuh katakanlah contohnya ini saya mau beli saham Lipo ini saya lihat harganya Rp100 ini misalkan saya beli ini Rp100 bisa beli tapi berarti bisa semudah itu kita memiliki saham ya. Sekarang sudah simpel sekali karena melalui aplikasi semua toh. Jadi saat kita sudah terdaftar di Bursa Efek itu kan nanti kita dapat namanya SID nomor identitas kita toh sebagai investor. Jadi satu orang itu yang berlaku di bursa itu. Kemudian kita dari sekuritas juga diberikan nih ID password. ID password itu untuk masuk login di aplikasinya. Nah, nanti penggunaan aplikasinya itu bisa diajarkan. Biasanya kalau anak-anak mahasiswa aja itu dia bisa trading itu hanya 1 minggu belajar sudah bisa dilepas, bisa dia kontrol HP-nya. Tinggal main tanya saja lewat WA apa mau beli ini bagaimana. Oh maksudnya tinggal datanya potensi yang bagus beli ini apa ini? Ya bisa. Kan macam-macam orang menganalisa tuh bisa dari berita mendengar berita tentang perusahaan itu bisa efeknya bisa menaikkan harganya dia beli pasti. Nah, ada juga analisa grafik teknikal namanya. Berarti kalau misalnya lihat ini bro, dia ini kalau kita investasi di saham ini sama kalau misalkan saya deposito uangku di bank atau saya beli tanah gitu ya? Ya, cuman bedanya kalau deposito kan tetap toh. Tetap, angkanya tetap. Kalau saham kan dia fluktuasi. Iya. Jadi ya memang harus kita jeli terus analisanya juga tuh tanya sana sini dan kita banyak juga analis yang melakukan edukasi juga melalui sosial media toh untuk saham-saham mana yang jangka panjang dia sudah tahu. Lagi dengan kan saham ini kan kadang kalau misalnya komoditas kan berpengaruh toh misalnya perusahaan batubara misalnya. Ketika batubara juga turun ya saham kita juga turun. Berarti ngikut ya. Oh berarti kalau saham ini misalkan katakanlah saya tuh punya uang 1 juta atau 10 juta katakanlah saya masih berpikir ini timbang saya simpan uangku di bank kan opsinya itu bisa saya belikan tanah investasi tapi kalau tanah kan mungkin pertama jangka waktu lama harganya bisa naik tapi kalau sama uang kan agak susah mungkin tapi kalau saham bisa saya jual saja itu pasti dibeli atau gimana? Betul itu juga dia manfaatnya atau keunggulannya saham tuh
liquid dia istilahnya. Jadi kan kalau kita ya udah usah 1-2 juta, Sandiaga Uno saja itu punya triliun saham, dia jual itu hanya beberapa hari saja sudah bisa Selesai. selesai. Dapat uang. Apalagi hanya uang juta-juta kan, Iya, gitu. iya, iya. Berbeda kalau kita beli tanah kan harus cari pembelinya kan, Iya, iya, iya. berapa minggu atau bahkan mungkin bisa bulan-bulan baru dapat pembelinya kan, begitu. Tapi kalau saham belum kita jual saham ini pembeli sudah antri begitu. Artinya pasti laku, pasti diambil saham ini. Apalagi yang LQ45 ya istilahnya liquid itu. Nah, Karena memang kan sekarang ada 700-an perusahaan yang sudah masuk di bursa. Tidak semua memang liquid begitu. Ada masih juga begitu. liquid itu mudah dijual, mudah dibeli begitu. Oh, udah dibeli. Berarti kalau misalkan tipsnya mungkin saran bulan tipsnya dari kita, harus pintar-pintar kita membeli saham perusahaan apa begitu. Ya, kalau di bursa kan sudah diseleksi LQ45 istilahnya. LQ liquid 45 kan. Jadi dari 700 diseleksi bursa 45 perusahaan. Kalau hanya pilih di 45 itu Aman. tahun lama. Oh ya, kayak misalkan Indofood punya tuh, Ya, Lipo Group, ya, Indofood terus sama MNC Group misalnya. MNC Group. Banyak. Berarti BUMN juga. potensi kita kaya di saham ini bisa juga nih kalau misalkan saya beli saham ini katakanlah tuh, saya beli saham katakanlah saham MNC atau saham batubara misalkan tuh, katakanlah saya beli harganya 1 juta. Tiba-tiba itu harga saham ada kejadian apa di Indonesia gitu, tiba-tiba harganya naik, itu bisa langsung jual, berarti keuntungan saya dapat di situ. Ya betul. Misalnya kan kemarin ketika harga batu bara masih turun, ada orang yang beli tau kan masih murah itu. Masih murah sahamnya. Sahamnya masih murah. Pas baru-baru ini kan naik, berarti otomatis perusahaannya juga seperti Adaro kan, Indi begitu. Sekarang sudah naik lagi begitu, mengikuti komoditasnya tau. Komoditas. Begitu juga sekarang ini kayak Lipo, Matahari, sahamnya sekarang turun dibanding sebelum corona. Karena begitu. corona betul. Makanya seandainya kita beli saham Lipo dan saham Matahari di sebelum corona, kita tahan sampai sekarang ya rugi. Pasti jatuh harganya. Oh itu risikonya banyak begitu. Berarti Gitu. analisa membeli saham itu penting juga sih. Rugi. Kalau kita balik malah untung dong. Makanya tergantung bisnisnya. Kayak kemarin misalnya industri kesehatan dong, kayak Kimia Farma, Cargo Farma, itu kan pas corona malah mereka yang naik. Berarti harus pintar-pintar kita analisa Ya. keadaan dunia atau keadaan Indonesia. Kayak ini baru-baru tadi tau Rusia serang Ukraina itu Harusnya langsung ya saham pasti bukan langsung turun ya, segini Indonesia sih. berpengaruh begitu terhadap dampak. Tapi kalau misalnya menurut lo, saya investasi begitu, pada saat dia lagi turun, kan kalau saya jual rugi. Kalau saya tahan saja dulu, jangan Tidak ada sampai masalah. dia naik lagi, tidak masalah ya. Makanya saya bilang kalau sepanjang itu uang dingin tuh istilahnya tidak dipakai ya nggak apa-apa, biarin saja tuh. Iya. Karena saya ingat pertama saham ini awalnya memang sawam juga tuh. Pernah saya masuk kerja di salah satu bank BUMN di sini. Saya cerita-cerita sama teman, dulu orang ditawarkan, kau beli ini sama perusahaan yang kita kerja ini. Iya betul. Masih murah sekali tuh. Katakanlah misalkan saat itu harganya dia beli hanya Rp2.500 satu lembar. Dia tidak, habis dia beli saja, dia beli agak banyak, dia beli, habis itu dia tinggalkan saja. Maksudnya dia anggap investasi perusahaanku jadi, maksudnya ada jaminan keamanan. Ternyata setelah 10-15 tahun dia teringat, kayaknya saya pernah beli saham di sini di perusahaan yang tempat kerja ini. Pas dia cek sahamnya itu harganya sudah 100.000 atau berapa per lembar itu, padahal dia beli Rp2.500. Pas gak uang kan meledak juga. Iya bisa jadi itu ya, memang banyak saham-saham yang begitu. Bahkan kalau kita lihat LKH kan, LKH itu Lee Kuan Yew itu istilahnya bapak investasinya Indonesia itu, dia sampai pernah untung ribuan persen. Ribuan persen nih saham itu. Iya. Jadi misalnya dia beli harga 500-an, dia jual sampai harga 10.000 ke atas gitu. Satu lembar. Satu lembar. Berarti potensi untungnya itu artinya kalau kita mau mencari keuntungan atau kita mau kaya, berarti harus kita analisa sama investasi. Tapi kalau misalkan sekedar sama simpan uang begitu, bisa juga amannya juga tuh kalau amannya.
karena memang apalagi bursa efek Indonesia juga kan bukan hanya investor Indonesia yang masuk toh, Iya. investor asing juga ikut masuk. Jadi kalau ya apa-apa kan ya malah mencoreng juga nama Iya. baik bangsa Indonesia toh. Artinya kita dilindungi oleh negara kalau kita Iya. investasi di ini. Karena jujur saja sebenarnya bro, di sini di Bogor tuh, Bogor ini banyak Banyak pemilik modal. iya banyak teman-teman yang punya modal lebih. Gitu ya. Cuman barangkali mereka masih bingung investasinya. Kadang-kadang saya sempat ketemu juga punya teman yang sekarang sudah sukses juga. Dia sempat tanya-tanya saya, dia bilang, Dra, kira-kira saya investasi apa ini uang supaya aman? Artinya saya sempat kasih tahu juga, bikin belikan saja tanah atau kau deposit di bank atau kau berusaha, tapi kalau berusaha ada risiko untung ruginya tuh. Tapi kalau sekedar mau investasi saja, deposito aja di bank atau Ya, deposito. itu pada saat saya belum terlalu nge sama saham ini itu ternyata penting juga pengetahuan saham ini. Apa kalau menurut saya berarti nih kurang sosialisasi di masyarakat atau bagaimana kira Ya, bagaimana di Bogor ini? memang ini kita juga itu mungkin kendalanya tuh kita sosialisasi terus belum sosialisasi Kena COVID kemarin. ya, dan ini yang sempat kita sosialisasi itu belum kita masuk sudah apa namanya sudah dianggap wah ini apalah kopi yang moga sih. Artinya Ilegal. apalagi ilegal yang pada tidak tahu ini resmi di Ilegal pasar lagi. Indonesia ini. Begitu karena memang beberapa step kita itu waktu ada bursa galeri sebelumnya ada beberapa investasi bodong yang sudah masuk di Bogor gitu. Oh barangkali trauma juga masyarakat tuh. Trauma masyarakat, jadi mereka juga pikir aman juga begitu kan. Paling kayak gitu. Padahal ini beda ini Resmi begitu. resmi punya negara. Artinya kalau untuk bursa efek dibanding dengan investasi bodong itu Ya. banyak juga sebenarnya sih perkembangan bahkan sampai saat ini. Saya cerita sedikit bro, pengalaman sebelum COVID. bukan pengalaman baru kalau 3 bulan yang lalu tuh sebelum yang heboh-heboh ini. Saya pernah diajak sama teman juga tuh, Rena ini ada investasi bagus ini, pokoknya keuntungannya bisa berkali-kali nih, uangnya kita bisa berlipat-lipat ganda. Saya sebenarnya agak kurang masuk di apa seperti yang dia bilang duel tadi apa Logis dan Agak- legal. agak tidak logis ini kalau kita punya keuntungan bisa berlipat-lipat ganda dalam waktu singkat tuh. Saya berpikir cuman kata teman saya coba deh 100.000, saya coba 100.000 tuh masa 100.000 belum sampai 1 bulan memang naiknya sekitar 200%. Luar biasa itu. Luar biasa. Tapi saya kembali berpikir, ini kira-kira, Memancing mungkin. iya, artinya kira-kira ini kan 100.000. Padahal itu tidak ngapa-ngapain itu. Dan berkembang sendirinya saja. Simpan saja Saya itu. simpan uang. Wih, luar biasa itu. Saya berpikir, kalau misalkan saya simpan 1 juta atau 10 juta ini, bisa kaya juga yang cepat ini lah. Tapi saya berpikir kembali, kalau misalkan resiko terburuknya ini, saya mau tarik saya punya uang, bawa perusahaan dan tutup, saya mau lari kemana? Itu tidak jaminan, beda dengan saham. Kalau saham kan Ya, OJK yang OJK yang ini tuh yang tanggulannya. Kejadian nih rame nih juga yang sekarang, maksudnya orang di akunnya masih ada uangnya, namanya uang virtualnya tuh masih ada uangnya tapi tidak bisa tarik. Kita mau cari sama kalau begitu tuh. Kalau yang 100-200 ribu mungkin tau, dan 100 juta, kalau yang puluhan juta, ratusan juta, sakit juga kepala itu. betul nih. Berbeda emang dengan di saham tuh. Kalau di saham kan memang ada KCI-nya, ada KPI-nya kan, custodian itu. Nah, dia memang uang kita kan sebenarnya walaupun kita transaksi melalui aplikasi sekuritas, uang kita itu sebenarnya bukan di sekuritas itu begitu. Iya, Di akun kita sendiri. di akun kita betul. Makanya kan pada saat teman-teman itu dia deposit, saya sampaikan pada saat transfer itu harus nama kita sendiri tuh yang keluar gitu. Nah, jadi mereka juga nariknya juga mudah juga. Nah, jadi kalau di saham itu sebenarnya resikonya itu kalau perusahaannya tutup itu saja jadi. Tapi kalau kita beli juga perusahaan-perusahaan kayak Ah, MNC, kayak makanya GoFood, apa ya, lever, misalnya kan. lever yang besar-besar kan tidak. Iya, kita berpikir bakalan tutup kayak ini. Kalau 10 tahun masih aman ini. Itu nih makanya saya bilang kalau perusahaan-perusahaan kayak Unilever, terus Indofood kan ya, bisa lah kita yakini toh. Iya. Berarti kawan-kawan mungkin recommended kalau misalkan teman-teman dari apa mau mulai
mau cari investasi, Hmm. main-main saja ke UMB di Galeri Bursa Efek Indonesia itu Indonesia, cari-cari informasi situ. Tapi menurut saya recommended, artinya untuk teman-teman muda juga ya, pengusaha muda bisa sambil-sambil usaha untuk masa depan ketimbang investasi. Banyak juga yang bagus investasi, tapi saham recommended kalau saya. Cari informasi kayaknya bagus menurut saya itu. Ya, betul. Dan ini juga kita juga mau sosialisasi juga itu terkait apa kalau ada teman-teman pengusaha besar di sini itu mau mencari modal tambahan di bursa bisa juga begitu. Sabar bro, itu saya tertarik. Kayak yang kita bilang, misalkan ada teman-teman di sini tuh katakanlah pengembang gitu bisa. Bisa. Ya, tidak ada masalah bisnisnya, tidak ada masalah. Maksudnya mencari modal di saham itu kayak bagaimana? Nah, jadi kan dia yang penting kan perseroan terbatas kan PT. Dan itu Syaratnya harus PT. wajib PT. Kemudian dia sudah berjalan 3 tahun minimal kan 3 tahun. Nah, terus ada kan yang namanya papan utama sama papan pengembang tuh di bursa itu. Nah, papan pengembangan ini dia cukup aset bersihnya itu 5 miliar sudah bisa nih IPO gitu. IPO ini dia initial public offering, dia itu menawarkan saham perdananya tadi. Kayak bro, apa saya sering dengar juga biasa go public. Go public ya. Public berarti syaratnya hanya punya aset 5 miliar. Iya. Itu sudah bisa go public. Sudah bisa. Kayak misalkan go public itu siapanya nih bro? Misalkan saya punya perusahaan ini, ada perusahaan katakanlah saya di bidang apa begitu, kayak kita di bawah-bawah begini, katakanlah misalkan tambang aspal atau tambang nikel misalnya tuh. Tambang nikel atau tambang aspal. Saya punya PT ini. Iya. Nah, ada nilai aset tuh 5 miliar. Asetnya PT. Asetnya PT itu tuh. Saya mau cari modal, saya mau go public ini. Maksudnya go public itu saya mau lempar ke masyarakat begitu tuh. Betul ya. Mau lempar ke masyarakat, saya punya ini Saham. supaya beli saya punya saham. Artinya lembaran-lembaran saham yang mereka beli itu masih modal perusahaan PT saya. Begitu bro. Iya. Dan tetap kita jadi pengendali begitu kan. Sebenarnya investor yang beli sahamnya itu kan yang penting perusahaanmu tetap jalan selama-lamanya sudah. Saya beli saja gue punya ini. Bahkan investor itu tidak juga mengharapkan mau dikasih dividen kan, tidak, itu tidak juga tidak wajib begitu. Tidak wajib. Berbeda misalnya kalau perusahaan pinjam ke bank kan wajib toh. Wajib. Kalau tidak dikembalikan kan disita begitu toh. Sangat menarik sekali. Kalau di saham, modal yang didapat dari saham kan tidak ada kewajiban mengembalikan. Berarti si punya PT ini, katakanlah saya punya PT ini, kalau misalkan sahamku dibeli sama masyarakat, dibeli sama masyarakat, katakanlah menghasilkan 1 miliar ini dari kecil itu. Kalau yang IPO itu 10 miliar bisa nih minimal ya. Karena terus misalkan katakanlah 10 miliar dari IPO itu, dia beli saya punya saham itu, saya tidak wajib kembalikan uangnya mereka gitu. Tidak ada kewajiban. Hanya kita pastikan perusahaan itu tetap berjalan. Karena kalau pada saat RUPS kan rapat umum pemegang saham, dilihat nih labanya berapa misalnya toh. Iya. Terus mau dikasih ke pemegang saham berapa kan di situ diputuskan. Dividen itu istilahnya dividen. Paling mereka mengharapkan dividen kalau ada, kalau tidak juga ya tidak ada masalah. Berarti salah satu cara perusahaan-perusahaan ya itu sebenarnya instrumen baru juga instrumen sebuah PT juga untuk memperoleh modal biasanya. Iya. Daripada dia ke bank, di sini perusahaan lebih murah begitu kan. Kalau kayak saya lihat di sini kan banyak kayak PT-PT lokalan Bogor kayak tambang aspal, terus pengembang tuh tambang nikel, kayak properti, mereka kan rata-rata saya lihat itu rata-rata pinjam di bank. Harus bayar cicilan apa semua. Mungkin penting juga mereka harus tahu perusahaan ini bisa IPO, bisa go publik, artinya dia bisa mencari modal tanpa harus pinjam mengangsur, tanpa harus mengangsur. Betul. Iya. Jadi dia fokus produksi kan, fokus jalankan perusahaannya. Modalnya ya dari masyarakat. Masyarakat tahunya saya beli, yang penting perusahaan tetap jalan. Uang aman. Itu. Berarti simpel orangnya. Karena ketika perusahaan ini bagus misalnya, otomatis nilai sahamnya juga ikut meningkat begitu. Jadi sama-sama untung di situ. Ya, mungkin mereka kalau mau jual sudah ada untung begitu. Iya. Gitu. Kalau yang tidak mau jual juga dia hanya hold misalnya pegang, ya mungkin dia harapkan
tiap tahun dividen toh, pembagian laba lah istilahnya. Bagian laba. Berarti kalau saya boleh tahu bro, di sini sendiri, jangan dulu di Sulawesi Tenggara, di bawah ini sudah ada belum yang perusahaan yang go public? Ini juga masalahnya di Sulawesi Tenggara, walaupun banyak perusahaan tambang ini Besar, belum ada. Biar satu belum ada. belum ada. Kayaknya memang harus sosialisasi ini. Betul. Kalau kayak misalkan saya orang perusahaan, saya tertarik ini karena cara mendapatkan modal tanpa harus mengangsur, tanpa punya kewajiban mengembalikan, cukup saya pastikan perusahaan ke jalan. Dan ketika dia sudah go public kan biasanya perusahaannya itu lebih profesional tuh, karena laporannya harus terbuka gitu. Perekrutannya juga profesional tuh. Di Sulawesi Tenggara belum ada biar satu. Belum ada. Di Kendari sana banyak tambang nikel, tambang aspal besar-besar. Kolaka juga kan. Kolaka. Belum ada yang perusahaan lokal ini yang go public. Yang ada paling Kalimantan, Sumatera. Padahal berarti kalau saya lihat memang apakah perusahaannya yang belum dapat informasinya atau mungkin masih alergi sama salah persepsi terhadap saham ini. Bisa jadi. Terus saya lihat kalau di luar negeri bro, perusahaan-perusahaan kecil itu yang penting memenuhi syarat dia IPO, rata-rata dia orang incannya go public, yang penting go public dulu supaya dia bisa dapat dana dari masyarakat. Iya, berarti kalau misalkan di bawah-bawah ini, misalkan walaupun misalnya ada tambang aspal toh, katakanlah di bawah tambang aspal, ada beberapa tambang aspal, dia mau go public, bisa jadi kalau dia pelajari prospeknya itu bisa jadi Sandiaga juga masuk. Iya, kalau dilihat tuh, bagus kayaknya ini prospeknya yang perusahaan. Baru orang kan taunya di bawah-bawah ini penghasil aspal, otomatis kalau misalkan investor ini, katakanlah investor tuh, misalkan kita bilang kayak Sandiaga Uno tuh, dia lihat perusahaan itu sudah go public, ini perusahaan lokal bawah misalkan tuh sudah go public, di sana kan penghasil aspal. Kalau saya investasikan uang positif pasti dia survive ini perusahaannya. Dan kenapa tidak saya beli saya investasi itu? Sahamnya kan dia akan ikut juga memiliki perusahaan itu. Teman-teman yang punya perusahaan, ayo go public. Ya, makanya juga sering sosialisasi juga tempat tuh ada gitu. Sempat ada yang melakukan komunikasi tapi mungkin belum terlalu tertarik, batal juga gitu. Ada juga yang mungkin kalau saya sebagus ini peluangnya, kalau tertarik itu mungkin mindsetnya yang masih artinya masih awam atau masih tidak terlalu ini sama. Kalau kayak perusahaan-perusahaan di Jawa sana kan mereka yang penting memenuhi syarat, salah satu tujuannya go public itu nih. Artinya mereka bisa dapat juga modal tambahan dari ini tuh. Dan kan tidak juga serta-merta menghilangkan kepemilikan kita toh. Kan kita masih bisa mayoritas di situ gitu. Artinya kita lepas sekian persen ini dimiliki masyarakat, kita punya saham. Iya, nggak masalah. Misalnya 20% toh, 80% masih ownernya kan. Tidak masalah itu. Belum ada biasa tuh susah. Belum ada. Dan dia bisnisnya tidak ada batasan, mau perusahaan dagang pun kalau dia punya aset. Media enggak masalah. Media kan MNC Group itu semua iPhone. Di sini kan banyak perusahaan-perusahaan media juga yang besar-besar juga saya lihat asetnya ada. Kenapa dia tidak go public ini supaya dapat tambahan modal, baru masyarakat juga bisa merasakan kepemilikan. Kalau menurut saya, ayolah kawan-kawan mungkin atau teman-teman pengusaha yang punya tambang atau yang punya perusahaan bisa pelajari. Ayo go public, maksudnya ayo bukan perusahaannya kawan-kawan semua supaya lokal pride-nya ini kan biar bagaimana. Kalau misalkan saya sebagai masyarakat bawah itu, saya punya katakanlah uang sedikit mau investasi, terus ada yang IPO atau ada saham yang go public perusahaan bawah perusahaan aspal di sini, kenapa tidak saya beli itu? Betul ya, kan kita tahu kan. Local pride, maksudnya kita tahu perkembangannya ini pasti. Iya. Jangankan perusahaan tambang, kalau di perusahaan bola saya klub saja. Klub bola saya sudah go public. Go public nih. Tapi dia kan bentuk PT-nya dulu kan. PT-nya dulu. Iya. Baru dia go public. Artinya kan bisnis modern kalau menurut saya. Sama kayak kalau di luar negeri kan udah lama kalau industri sepak bola itu dikelola perusahaan terus mereka go public toh.
Terus Tidak perlu fans sama bos. mantap. Terus fans-fansnya kan beli sahamnya tuh. Artinya merasa memiliki. Iya merasa memiliki Di satu sisi dia bantu juga anunya. klubnya. Di satu sisi dia bantu juga klubnya. Berarti sosialisasinya mungkin yang kurang nih. Ya bisa jadi mungkin mudah-mudahan dengan podcastnya Bung Hendra ini ya kita bisa dikenal juga toh Iya. bahwa ada instrumen seperti ini di bursa Legal lagi. ya. Negara punya ini maksudnya Bursa Efek Indonesia. Iya maksudnya diketahui oleh negara kan. Bahkan kalau tiap tahun itu misalnya opening apa namanya market toh, kalau bukan presiden wakil gitu toh, yang buka, yang tutup akhir tahun dan buka awal tahun biasanya Iya. di bursa itu lain. Iya di. Ngapain kalau tidak legal presiden mau buka-buka juga? Betul. Karena saya lihat kalau kayak di luar negeri kayak Amerika apa semua Ya, negaranya rata-rata sudah gopal, maksudnya sudah saham Banyak kan, ini yang jadi komoditas aneh masyarakat artinya dalam berinvestasi tuh. Kalau perkembangannya sendiri udah dari tahun 2018 semenjak ada di bau-bau ini ini bursa Indonesia ini selain corona itu kira-kira apa yang menurut kita kendalanya? Kendala kurangnya masyarakat apakah masih banyak trauma-trauma sama investasi bodong atau Bisa jadi, tapi memang kita tetap kalau di kampus karena memang kita edukasi juga generasi muda ini mahasiswa tuh, memang mereka cukup juga ada beberapa juga yang paham, ada juga yang istilahnya cuek juga, ada juga. Nah, jadi untuk umum juga ada yang aware juga, misalnya dia mau investasi tidak pernah kita sosialisasi di tempatnya, tiba-tiba datang, ada juga yang begitu. Tiba-tiba Pak saya mau buka akun saham, oh ya apa-apa. Jadi Kita uruskan ini karena pengisian formulirnya tuh kita pandu misalnya. Nah, terus kalau bahkan sampai kemarin itu saya dengar malah transaksinya di investor tuh yang melalui bursa efek di UM Buton ini di bau-bau ya di bawah tuh ada yang 10 miliaran satu tahun gitu. Maksudnya jadi kan kita tidak berarti tahu perputaran anu ya, mereka bertransaksi begitu tuh. Misalnya saya beli 1 juta ini 2 juta terakumulasi itu ada puluhan miliar juga ternyata yang melakukan transaksi. Oh, berarti sebagian masyarakat sudah mulai sadar juga Ada ini. juga ya, cuman mungkin mereka juga belum cerita tuh karena itu nih bedanya. Dan kalau investasi yang pernah teman-teman sempat tertipu itu kan biasanya itu mereka melihat ini sudah beli mobil. Biasa dimimik begitu. Bisnisnya mobil. Padahal idenya tuh biasanya kan dicontoh-contoh begitu. Saat kan di saham mereka tanya, Pak siapa yang sudah sukses di bawah saham? Saya juga bingung gitu kan. Akhirnya kalau ditanya begitu saya bilang, ya Bu kenal Sandiaga Uno, kenal Erick Thohir, ya itu Bu. Mereka itu dari sana juga begitu. Artinya dari bisnis saham ini. Ya maksudnya mereka juga terjun di sana. Terjun di sana. Bahkan kalau kita lihat LHKPN-nya Sandiaga Uno kan kekayaan puluhan triliun itu Berupa saham. Iya betul. itu maksud saya begitu. Terus satu sama tanya lain bro. Tapi kalau di bawah kan saya juga belum tahu ini apa ada apa tidak karena tidak ada yang mengekspos atau bercerita. Artinya keunggulannya juga saham ini sekarang itu dibanding dulu. Artinya sekarang ini mungkin tiba-tiba kayak tadi kita kaget perputaran 10 miliar. Karena mungkin masyarakat sudah ya bertransaksi langsung, maksudnya perusahaan Anda sudah di HP ini. Jadi ya kapan saya mau investasi, kapan saya mau tarik. Artinya semudah itu kita bermain saham. Misalkan saya mau beli sahamnya Unilever ini, artinya kan secara tidak langsung, walaupun kecil nominalnya saya punya perusahaan itu bukan milik saya, tapi saya punya saham di perusahaan itu. Kalau semudah itu nih. Coba kalau kita lihat misalnya sekarang ini Unilever berapa ini? Tapi emang agak tinggi dia harganya. Itu kalau boleh tahu berapa satu lembar Unilever? Unilever 3.000 dia, 3.600 rupiah per lembar. Yang murah kan Lipo, misalnya Lipo kan berapa ini sekarang? Cuma 100 rupiah. 100 rupiah per lembar? 30 ya, 130 per lembar. Berarti kalau dengan 150 saya jual sahamnya? Iya, bisa.
Artinya tinggal kali kuantiti kan, Iya. berapa lembar yang kita beli tau gitu. Oh berarti tidak harus punya uang banyak juga untuk beli Iya. saham ini. Betul, makanya mahasiswa bisa dia, Hmm. mahasiswa itu. Artinya buat sobat-sobat Bung Hen yang punya dana-dana lebih ketimbang Di bank, gitu. simpan di bank, coba investasi Iya. lah kemungkinan Mau merasakan juga misalnya kan. Hmm. Dan memang hanya dia bedanya tadi itu bukan kepastian toh, Hmm. berbeda dengan deposito. Tapi misalnya kalau kita lihat juga perkembangannya, kita Bisa ya, kita cari perusahaan yang aman-aman saja kita beli ini. aman-aman, dan kita lihat memang bisnisnya tidak ini toh, tidak terganggu. Kalau anda boleh tanya juga, kalau misalkan perusahaan milik daerah itu tidak bisa go public nih? Bisa, terserah. Kalau di Jawa itu kan Bank Jatim sudah Sudah go public. ke publik. Makanya Bank Sultra yang menjadi tantangan sebenarnya kan, mampu tidak gitu. Bank ya Dia Bang Sultra kan hanya 5 miliar saja saya, sementara Iya. bank itu kan luar biasa. bisa asal mau. Asal mau. Bahkan biar perusahaan-perusahaan daerah juga kalau mau nggak masalah kan, BUMN juga sudah banyak yang go public kan, BUMN. Kalau misalkan ini bro, PDAM Kabupaten Buton atau Kota Bogor PDAM itu bisa go public. Bisa, tapi kemungkinan jarang yang ada yang mau tuh. Ada jarang orang beli di. Tidak, bukan pemerintah daerah. Oh, pemerintah daerah yang mau. Padahal Pasti dia bikin lagi PT baru tuh Hmm. untuk mau go public kan misalnya tuh. Iya. Ya, misalnya apa namanya DKI yang kelola Ancol itu kan PT-nya yang digopublikan begitu, pemegang sahamnya pemerintah atau pemerintah DKI begitu. Oh iya. Berarti biar BUMD juga bisa go public juga. Karena kan dia pemegang saham mayoritas kan Pemerintah. pemdanya ya. Oh berarti harus punya analisa juga keuangan juga. Iya. Tapi penting juga sebenarnya kalau kita mau Dia dapat kalau keuntungan tuh. dia akan dikelola secara profesional tuh. Iya, Buktinya iya. kan kawasan Ancol itu kan dikelola oleh PT yang go public gitu. Betul. Hmm. Artinya kalau misalkan kayak salah satu BUMD di bawah ada yang go public, kita masyarakat ini kenapa tidak kita beli, kita anggap saja kita investasi Iya. sama atau lokal pride-nya Iya, gitu. dan kita tahu juga tuh misalnya bisnisnya jelas, Hmm. kita juga mau beli walaupun berapa lembar saja kan. Oh tadi itu harganya saham apa lagi yang 3.000 rupiah? Unilever. Unilever 3.000 rupiah, berarti kalau uangku Cuman dia ada minimal beli. berapa minimal belinya kalau menurut Unilever itu? Istilahnya kan di saham itu terlot dia, satu lot. Nah, Satu lot itu 100 lembar. berarti kalau misalkan saya mau beli sahamnya Unilever, satu slot 100 lembar 3.000 Dari kali 100 ya berarti 300.000 ya. 300.000 saya sudah bisa miliki saham Unilever nih. Ya, satu lot berarti. Satu lot Kalau Lipo tadi ya hanya 10.000 berarti. 10.000 satu lot. Lot. Berarti menjanjikan juga, artinya investasi ini bagus ke depannya. Ternyata investasi itu bukan hanya Baru kalau kita sudah punya pemegang saham, kalau pas ada RUPS itu namanya rapat umum pemegang saham, bisa kita hadir. Oh, iya. Jadi mau biaya sendiri akomodasi ke Jakarta misalnya tuh, boleh hadir. Berarti kalau misalkan saya sudah beli saham Unilever 300.000 itu satu lot, itu saya transaksi sendiri pakai HP ku ini. Ya, pakai HP. Saya transfer langsung dari rekeningku. Berarti semudah itu. Kalau dulu kan pernah juga waktu saya di Anu tuh, Di Surabaya. ya setahuku itu kita harus bawa chat sama brokernya. Ya, telepon dulu atau apa. Sama Janjian. begini, artinya saham itu memang hanya untuk orang yang tangan atas. Sekarang ini biar maksudnya yang punya dana dan 300.000 sudah bisa Iya. beli saham. Kalau dia mau trading kan itu sebenarnya bisa itu. Begitu tuh hari-hari, maksudnya pas ada waktunya saja tuh. Buka lihat lagi nih. Ya buka terus beli, kalau dia sudah jual ya sudah aman berarti tuh. Iya. Kan dia memang ada jam-jamnya. Kan jangan sampai karena terlalu semangat kayak mahasiswa tuh. Pak kenapa saya bisa pilih nih? Jawab, kira pasar Romeo kayak ini tiap hari. Oh, itu bagaimana? Ada dia hari bursanya kan tidak sampai Jumat, dia mau transaksi hari Minggu, hari Sabtu. Bukan pasar Romeo ini. Pasar bursa. Oh, begitu kebayang. Dia dalam satu minggu berapa kali? Senin sampai Jumat. Terus kalau waktu Indonesia Tengah itu dia mulai jam 10 10 pagi sampai sampai jam 12 istirahat.
terus buka lagi setengah 3. Oh, Jadi ada jam-jamnya. ada jam-jamnya, makanya tidak sembarang juga kita mau beli itu ternyata Iya iya iya. tutup jam setengah 5, jam 4, terus jam 4 lewat 15 masih bisa lagi. Berarti kalau misalkan ada teman-teman atau yang punya perusahaan, kalau mungkin mau cari-cari informasi terkait saham ini, jalan-jalan ke sana Ya, bisa. ke kantornya, ke Bursa Saya Efek, bursa ini galerinya. di galeri Bursa Efek. Karena saya lihat kalau menurut saya barangkali tantangannya teman-teman kayak dari ini tuh dari galeri ini barangkali sosialisasi nih, karena masyarakat sebenarnya butuh perlu ini, karena ketimbang investasi-investasi yang menjanjikan keuntungan tapi ujungnya ketipu investasi bodong gitu tuh. Betul. Ya bagus investasi di saham, cuma Ya. karena mungkin masih kurang Ya, sosialisasinya. dan memang makanya kita juga mudah-mudahan penggemarnya podcastnya Bung Hen ini ya bisa, walaupun hanya minimal 3 orang kalau diundang kita datang gitu. Oh itu dari pihak Dari dia sendiri tuh, artinya dia yang penting 3 orang. kita siapkan orangnya tuh, Hmm. dan apalagi ada untuk layar tuh kita mau pakai fokus misalnya tuh, Artinya untuk menjelaskan ini yang menjelaskan, terkaitan. Berarti tugasnya teman-teman dari galeri ini yang sosialisasi memang. sosialisasi. Artinya setelah tahapan sosialisasi membuka rekening kawan-kawan mungkin terus sendiri di HP-nya. Maksudnya Iya. nanti kalau butuh informasi tinggal hubungi teman-teman dari Ya, galeri. betul. Nah, kalau kita kan kalau instansi bersurat tuh, Nah, kita sudah pernah bersurat di Polres, pernah, tapi karena corona waktu itu di Barat, maaf kan, terus di Kodim juga pernah bersurat, di BRI bersurat karena belum corona diizinkan, terus ada berapa itu, hanya 10 orang kayaknya yang ikut. Terus kita di kelurahan juga beberapa pernah sosialisasi tuh, iya. sampai ibu-ibu bertanya itu, Pak, jadi kalau saya ikut ini terus ya ajak orang lain, saya dapat apa? Oh itu ini mulai dulu. Itu yang saya tahu, karena kita ini masuk sudah ada investasi mengajak-ngajak orang itu gitu Iya. kan. Saya bilang, minta maaf Bu, kalau ibu ajak orang tidak ada pengaruhnya begitu, karena ini bukan investasi ini kan. Nah begitu kan Pak? Iya. Ini hanya sosialisasi, kalau ibu masuk terus ajak lagi orang yang tidak ada pengaruhnya dengan ibu tapi. Iya iya iya. Nah itu terpengaruh itu. Karena kalau saya lihat tuh hanya karena mungkin banyak yang belum tahu informasinya. Kalau artinya kalau dijelaskan secara rinci terkait investasinya, cara-caranya pasti banyak tertarik. Dan perusahaan-perusahaan juga mungkin untuk go public tidak sewah yang saya bayangkan, artinya hanya yang seperti bilang tadi tidak serumit yang seperti saya bayangkan untuk go public, artinya bisa kita menghimpun dana ke masyarakat, kita melempar, artinya masyarakat juga punya rasa pendidikan terhadap. Iya betul. Dan taruhlah misalnya kita lihat toko Bandung atau misalnya, kita kan mungkin dia punya beberapa PT toh, dia coba dulu satu lah PT-nya ini yang dia publikan begitu. Kalau misalnya di sini kan banyak toko-toko kayak Ya, yang penting dia PT, bukan intinya. pemilik PT-PT besar di bawah ini tuh kayak perusahaan. Kayak misalnya toko Bandung kan mana gini kan hasilnya misalnya kan, tapi dia harus memang dalam bentuk PT dulu tuh. Wajib PT. Kan ada yang bentuk CV, UD kan, itu belum bisa. Kayak PT banyak gini kayak Taruna Bumi itu bisa juga go public. Bisa juga sebenarnya kalau dia mau. Cuman kan memang apa perlu begitu kan, tergantung lagi. Butuh modalnya tidak perlu modal nggak gitu kan? karena sama-sama Jangan habis dapat bonus terus mau diapakan ini? bingung. Masyarakat sudah tidak beli kita punya lembaran saham ini di perusahaan, kita bingung mau kembangkan kita punya perusahaan. Makanya kan dia ada namanya laporan prospektus itu dong. Di prospektus itu dijelaskan perusahaan ini dia mau kembangkan kemana sih. Nah begitu diceritakan di situ bahwa memang butuh modal untuk ini kan begitu. Banyak itu baru di sini kayak misalkan toko Bandung atau Yamaha atau tuh yang iya mungkin kayak properti itu. properti yang besar-besar itu kayaknya wajib ya, kalau saya nonton ini langsung ke galeri atau hubungi brother ini supaya dijelaskan bagaimana cara secara go public ini. Walaupun lalu kan bisa diundang dulu tuh, nanti kita juga fasilitasi, kita panggil orang bursa tuh kalau misalnya belum yakin dari kami, nanti kita telepon orang bursa untuk datang menjelaskan juga nggak masalah. Terkaitan ini misalnya perusahaan yang mau go public. Gratis juga nggak masalah. Iya. Mungkin kalau corona begini mungkin
via Zoom dulu no. Ya, Zoom. Berarti kalau saya lihat bro, ini juga saya sering baca-baca juga tuh di beberapa artikel. Saya sering ikuti juga di Twitter terkait perkembangan-perkembangan saham ini tuh. Itu rata-rata di negara-negara maju itu masyarakat mainnya sudah di saham. Maksudnya Iya, investnya tuh. negara di satu sisi penambahan modal untuk perusahaan-perusahaan, di satu sisi masyarakat juga untuk mengamankan aset, ya mengamankan aset itu membeli aset itu. Iya, iya. Dan Kita- memang dia mudah mudah dibeli atau mudah dijual tuh di Dijual. Berbeda misalnya kalau kita beli ruko atau beli ruko 1 miliar sama beli saham 1 miliar, coba mana yang duluan, kalau pas kita mau jual butuh uang Betul. mana yang duluan, berarti saham. Karena kalau kita mau jual lama kita cari pembeli dulu. Ya. Belum tentu langsung ada Bisa pembeli. bertahun-tahun kan atau berbulan-bulan nih. Artinya kalau kita mau cari jual mahal ya agak susah. Tapi kalau kayak di saham, Ya, apapun hitungan jam. bisa langsung dicairkan. Berarti kayak kemarin yang informasinya Kalau pencairannya dia ini 2 hari dia biasanya. Hmm. Misalnya hari ini kita beli, 2 hari kerja baru bisa cairkan. dicairkan. Berarti kemarin kayak pas Sandiaga Uno itu waktu dia mau pilpres tuh, Ya, memang diumumkan iya kan sempat heboh juga itu bahwa dia mau jual sahamnya kan. saham perusahaannya tuh untuk ikut pilpres itu. Hmm. Dalam waktu singkat itu sudah cair, maksudnya Padahal ratusan miliar. ratusan miliar ini. Artinya tidak terlalu Iya. ribet memang saham ini kalau saya lihat. Betul. Makanya kalau yang pengusaha-pengusaha yang memiliki deposito misalnya kan, Banyak. coba bagi di saham dengan deposito begitu. Iya. Supaya dia rasakan juga begitu. Ternyata tadi. Karena saham ini kalau untuk teman-teman yang sudah punya modal matang, bisa jadi kita asetnya bisa berkembang lebih banyak lagi kalau kita ambil saham ini. Kalau harapannya teman-teman dari galeri ini, rencana-rencana ke depannya ini pasca corona apa? Ya, tentu kita sekarang ini mulai beberapa bersurat lagi di instansi, kemudian kalau diizinkan ya kita sosialisasi lagi toh. Karena memang kalau untuk mengumpulkan orang ini kan kita di instansi. Kalau di orang perorangan ya kita diundang toh. Iya. Nah, kalau di instansi kan kita cukup ketemu izin sama pimpinannya. Nah, nanti pimpinannya yang mengumpulkan anggotanya atau pegawainya toh. Nah, kalau misalnya juga di kelurahan kalau nggak masalah gitu. Oh bisa, yang penting Diundang atau ya, dan nggak perlu ini gratis gitu kan. Dan sampai ujungnya kita bayar lagi. Iya soalnya kendala. Kalau saya lihat ini tuh kendala juga yang akan dihadapi sama teman-teman di galeri ini, mindset masyarakat kita yang belum apa-apa biasanya kalau sudah dengar saham, ya apa itu saham sudah negatif nih. Detik mulai kita ini Negatif thinking langsung. tinggi. Padahal kalau saya lihat artinya penjelasan singkat dari Rodan tadi ini lumayan bagus lah. Safety juga kita punya anggaran, asal pintar-pintar kita analisa di saham perusahaan yang kira-kira bisa survive atau yang bisa menguntungkan. Bahkan saya pernah waktu ke Bursa Efek di Jakarta itu, terus kalau kita nongkrong di kafe di Jakarta itu kita lihat anak-anak mudanya itu apa deh tiap Tiap hari buka-buka laptop, ternyata trading begitu kan. Nah, artinya ada memang beberapa orang di Jawa itu untuk trading itu untuk sudah memenuhi kebutuhan sehari-harinya juga kan, menjadikan profesinya juga dia. artinya sudah di Jawa sudah jadi profesi juga trading itu. Jadi ada komunitas-komunitas trader tuh berkumpul di kafe-kafe itu, udah mereka lakukan trading transaksi begitu. Oh berarti sabar, saya agak-agak awam dengan kata trader itu. Trading ini apa artinya? Maksudnya? Ya, dia trading kan lebih cepat jangka waktunya, misalnya beli pagi, jual siang, jual sore. Hitungan jam juga bisa dijual tergantung tradernya lah, gitu. Oh berarti trader ini misalkan saya misalkan saya mau jadi seorang trader ini, Ya, toh? trader. Saya menjadi trader, mau belajar tentang trading. Katakanlah modal 1 juta bisa ya? Bisa. Misalkan 1 juta ini, saya main di trading itu, saya harus cari berarti saham-saham Ya, yang ada potensi naik hari yang sinar hari ini. Misalnya saya beli pagi nih, Ya. saya baku jaga berarti HP atau yang laptopku. Saya tunggu dan naik baru saya jual gitu atau Bisa, gimana? bisa juga baku jaga, bisa juga langsung terjual. Begitu misalnya kita beli, Ada sistemnya juga di HP-nya kita. jadi misalnya kita beli 100 rupiah toh, saya mau sibuk ya, saya mau keluar,
langsung dijual aja 105 misalnya. Hmm. Kan 100 ke 105 kan sudah dapat persen lebih. Iya, iya. Oh berarti potensinya Kalau dia misalnya harga pasar menyentuh 106, oh berarti laku sahamnya kita tadi. iya sih otomatis beli. Otomatis terbeli. Karena kita sudah pasang, istilahnya barang dagangan kita sudah jajakan. Ini 105, Kalau yang beli nih kita tinggal dulu gitu. otomatis sistem yang atur. Berarti kalau trader-trader ini kan ada juga yang potensi rugi. Mungkin kalau analisanya kurang bagus, Ya, mungkin dia turun dong. dia beli saham yang kurang tepat mungkin namanya tiba-tiba udah turun. Turun, dia mau tidak mau dia jual. Gitu. Oh, tapi bisa juga tahan. Bisa juga. Cuman pertanyaannya besok bagaimana? Iya, jadi berarti trader itu bro, artinya kalau saya ini mau jadi seorang trader tuh, trader pemula, berarti saya harus baku jaga ini sama. Ya, siap. Maksudnya Jadi saya pantau terus ini. bisa juga pantau terus, bisa juga Otomatis. otomatis, terus bisa juga nanti deh jam-jam berapa kita mau Bukan masuk. lagi. Berarti menjanjikan juga, artinya profesi yang menjanjikan juga trader Hanya ini. dia emang pendek toh. Jangka pendek kan? Iya, bikin paling panjang 1 minggu gitu. Maksudnya 1 minggu itu, Misalnya dia beli hari Senin toh, ah, dia biarkan sampai hari Jumat, mungin dia lihat kalau rugi ya dia jual lagi atau dia tidak masalah. jadi Maksudnya paling lama nih orang tahan 1 minggu gitu. artinya kalau yang waktu pendek tuh, Iya, kalau yang cepat juga kan kadang-kadang saham ini kan cepat juga fluktuasinya tuh. Kalau yang menit baru 5 menit sudah naik ada juga. ada juga. 5 menit sudah turun ada juga begitu. Iya. Artinya kalau di Jawa sana mungkin bisa jadi profesinya juga orang muda. Makanya ada komunitas-komunitas tuh. Hanya di bawah memang belum ada saya lihat. Makanya ada beberapa umumin yang teman, ayo nih bro kita bikin komunitas. Itu juga gimana kita bikin ini. Berarti nih teman-teman dari kalian ini masalahnya ini disosialisasi saja kayaknya. Iya. Karena banyak saya lihat itu perlu bayangkan di investasi bodong saja orang sampai berani investasi puluhan atau ratusan. Karena- Itu dengan risiko besar, apalagi saham ini yang risikonya kecil. Karena mereka waktu mengajak itu hanya membicarakan Keuntungan, ya. ruginya Iya. tidak terbuka sama kerugian, risikonya apa ini? Makanya dia tiba-tiba "Wah, jadi untung terus ini." Yang tidak ada juga ruginya gitu. Ya ketika sahamnya turun, Iya, tapi karena- kalau rugi bisa ditahan. Berbeda kalau yang tadi itu kan risiko hilang uang ada tuh. Kalau ini kan hanya risiko Turun harga. saja, tapi investasinya itu barangnya ada, maksudnya Iya. wujudnya ada berupa investasi itu saham itu. Dan ketika mau cairkan juga ada uangnya kita begini. Iya. Ada dijamin oleh negara. Yang tadi itu kan menjanjikan keuntungan, pas mau cairkan uang Hilang. Jadi kita lihat masalah ini, masa ada uang 10 juta kita saya kan untuk apa juga itu, mencari mana uang tadi. itu lagi. Oh ya itu tadi diskusi singkat kita sama Bro Adan dari galeri bursa saham, Galeri investasi bursa galeri investasi Bursa Efek Indonesia yang tempatnya ada di UMB Universitas Muhammadiyah Buton. Buat kawan-kawan Bung Hen yang mau tanya-tanya mengenai saham bisa langsung main-main ke sana dulu nih. Bisa main-main ke sana, atau misalkan ada teman-teman yang punya perusahaan itu lagi. yang mau go public, bisa main-main ke sana atau undang Bro Adan kita tanya-tanya bagaimana cara supaya go public. Karena kalau menurut saya di zaman sekarang ini itu penting sekali kalau untuk teman-teman yang mau terjun di bidang usaha ya, di perusahaan. Karena sama satu lagi bro sebelum satu tuh ini kan apa ya, kayak Kadin kan kamar dagang begitu, kayak ada di provinsi di Kota Bogor itu kan orangnya pengusaha itu. Oh ya Kadin. Kadin tuh Kadin kayaknya perlu juga sosialisasi di sana karena orang-orang itu semua itu maksudnya Kadin HIPMI juga kan. HIPMI ya. Itu kayaknya teman-teman pengusaha wajib kayaknya, artinya di zaman milenial sekarang ini, zaman modern ini harus tahu juga minimal kita tahu lah kan mekanisme saham ini. Oke, terima kasih banyak sudah datang, sudah diskusi-diskusi di podcast Bungen. Mudah-mudahan bisa kita diskusi lagi di lain waktu di next berikutnya terkait saham-saham ini lagi. Mantap. Oke, terima kasih Sobat Bungen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.